dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 cukup ya sekedar diketahui oleh pemerintah kita ini mengelola bagaimana baiknya sesuai dengan asas yang tertuang dalam peraturan itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pasca pemerintah desa pada saat itu mengajukan surat permohonan pengelolaan lahan itu, katanya sudah dibalas suratnya. Suratnya sudah dibalas, gak ditahu kapan. Entah 1 tahun setelah permohonan atau baru tahun ini dibalas Bapak Ibu sekalian. Kalaupun umpamanya dibalas tahun ini, itu menandakan bahwa ada udang di balik batu agar supaya lahan itu bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk kepentingannya dalam bisnis kata jantung. Ribut-ribut untuk membuat rusuh, sama sekali kami jamin itu semua. Semangat? Jadi sederhananya kami akan sampaikan beberapa aspirasi terkait masalah lahan hutan yang sampai sekarang tidak terselesaikan dengan baik setelah 14 tahun masyarakat Karangcidemen tidak menikmati hasil hutan. Betul! Bapak Ibu sekalian, kita bergeser ke depan kantor desa dengan tertib, jangan sampai ada gerangan tambahan, jangan kita ribut-ribut. Semangat! Oke, baik. Korek. Perwakilannya Pak Ketua, perwakilannya saya Damal. Nah, nanti perwakilannya Ini Pak Boh. nah, biar semua tahu. Biar ada balik. Anu dulu, kasih anu dulu. Apaan jalan? Ben dengan liwat. Kita balik. Balik. Kasih berjalan dulu berdemo. Motor, dua motor. Terus. Kumpul, hati-hati kumpul. Semua di depan, semua kita di depan gerbang kantor desa Karangcidemen menghadap jalan. Jangan kita stop jalan, jangan sampai kita ada ribut-ribut di sini. Dulu kantor gerbang. Tahu ada. Nah, tuh Anda. Teman. Lu tahu kamu Rul? Tuh Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa desa Karangcidemen memiliki hutan yang punya potensi yang luar biasa. Hutan Karangcidemen lagi sekali punya potensi yang luar biasa. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, sudah 14 tahun potensi itu tidak dimaksimalkan kepada makmuran rakyat di desa Karangcidemen. Selama bertahun-tahun ternyata pengelolaan hutan HGU tidak pernah mempunyai izin dan tidak ada etikat baik dari pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat mengelola hutan dengan izin yang sesuai dengan peraturan. Hidup rakyat. Jika sekarang rakyat menjadi korban dari sekelompok orang pengelola hutan yang katanya punya landasan hukum, mari kita cek sama-sama Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 2008 setelahnya PT yang pada saat itu mempunyai HGU pengelola hutan di kawasan desa Karangcidemen sudah tidak diterima kembali kepada pemerintah. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, beberapa pendahulu kita menyepakati bahwa
dengan keberanian dan kesepakatan bersama, hutan XHGU dibagi dengan asas proporsional dan asas teritorial. Bapak Ibu sekalian, waktu itu per dusun punya perwakilan dan bagian masing-masing. Semua lahan XHGU dibagi ke masing-masing dusun. Betul Bapak Ibu sekalian? Dari hasil pembagian itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kesepakatan. Yang pertama adalah bahwa ketika ada salah satu anggota bagian warga dusun yang menjual ataupun yang mengganti rugi kepada pihak lain, harus diusahakan kepada warga dusun yang lain yang sama dusunnya dengan orang yang menjual tersebut. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, banyak lahan XHGU dijual kepada orang luar. Betul Bapak Ibu sekalian? Orang luar hari ini menguasai lahan XHGU Bapak Ibu sekalian. Lebih-lebih sekarang ada proyek kereta gantung di kawasan hutan Karang Kidemai. Ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi ini supaya bisa menguasai lahan XHGU, merebutnya dari simpang siur. Itu terjadi ketika kita menerima informasi bahwa mayoritas lahan XHGU dikuasai oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Betul. Bahwasanya secara sederhana, tanah yang dikuasai oleh negara boleh dikelola oleh masyarakat atau kelompok orang jika ia mempunyai izin. Bapak Ibu sekalian, ini belum jelas. Lebih-lebih dengan ketidakjelasan izin kita mengelola XHGU, berani-beraninya sekelompok orang ikut menjual tanah negara demi kepentingan pribadi. Bapak Ibu sekalian, lawan. Kami kita kelak sekali. Sebelum lanjut, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan beberapa bait puisi kepada Desa Karang Sidemban dengan situasi yang ada sekarang dan tiba-tiba dinamikanya permasalahan yang sangat banyak. Dan itu perlu kita selesaikan dengan baik-baik, termasuk proses penyelesaian permasalahan melalui penyampaian aspirasi. Puisi ini berjudul Desa Kami. Di sini desa kami, tempat padi berhambar, hutannya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di desa Permai ini beribu rakyat bersimpan ruga, anak buruh tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Hidup rakyat! Bapak Ibu sekalian, saya kira saya mohon izin supaya membakar semangat. Dalam. Wah, dalam. Kepedak nanti. Banyak. Bapak Ibu sekalian,
sekalian, saya kira kita tertib sebelum kita masuk ke kantor desa untuk dimediasi oleh pemerintah desa agar supaya kita tetap jaga ketertiban dan keamanan. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa soal status hukum dari lahan ex-HGU sebenarnya bisa diusahakan oleh pemerintah. Berstatus menjadi HKM, bisa berstatus menjadi hutan desa, juga bisa berstatus menjadi hutan-hutan lainnya. Terutama sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021, agar supaya pemerintah desa itu bukan hanya mengusahakan soal perizinan, cukup beberapa kelompok tadi mengusahakan agar dia mendapat peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021, cukup dia sekedar diketahui oleh pemerintah. Kita ini mengelola bagaimana baiknya sesuai dengan asas yang tertuang dalam peraturan itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pasca pemerintah desa pada saat itu mengajukan surat permohonan pengelolaan lahan SHGU, katanya sudah dibalas suratnya. Suratnya sudah dibalas, gak ditahu kapan. Entah 1 tahun setelah permohonan atau baru tahun ini dibalas Bapak Ibu sekalian. Kalaupun umpamanya dibalas tahun ini, itu menandakan bahwa ada udang di balik batu, agar supaya lahan itu bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk kepentingannya dalam bisnis kereta gantung. Jangan sampai lahan SHGU ini menyalahi atau melanggar kesepakatan lama. Begitu Bapak Ibu sekalian. Untuk segera mengatasi jalan pintu dan segera turun tangan menyelesaikan permasalahan yang ada di desa Karangsidemen, termasuk permasalahan hutan atau bersikap atas pengelolaan yang amburadul bertahun-tahun. Maka tidak segan-segan kami bersama masyarakat desa akan tetap bersuara sampai titik darah penghabisan betul. Tahun masyarakat desa hanya menjadi penonton dalam pengelolaan atau pemamatan hasil hutan SHGU betul. Kita sepakat hutan lahan SHGU diupayakan supaya menjadi hutan desa atau menjadi hutan kemasyarakatan atau menjadi hutan tanaman rakyat. Jangan sampai hutan HGU menjadi hutan milik beberapa orang tertentu demi kepentingan kereta gantung dan 30 tahun ke depan. Semangat! Hidup rakyat! Tapi terakhir Bapak Ibu sekalian, kami mengundang Bapak Kepala Desa untuk menemui kami di sini untuk merespon beberapa aspirasi yang disampaikan tadi. Bagaimana cara menyelesaikan Kita hari ini Bang. Ya, tuntutannya itu supaya memperjelas pengelolaan lahan ex-HGU. Jadi ada di Desa Karangsidemen 1000 hektar lahan ex-HGU yang telah lama dikelola oleh masyarakat. Tetapi di perjalanannya itu pengelolaan ex-HGU ini tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Bahkan sebagian besar lahan HGU ini banyak dikuasai oleh mereka yang punya penghasilan menengah ke atas. Bahkan mereka mantan-mantan pejabat. Kesepakatan lama oleh para pemimpin kita terdahulu agar supaya lahan ex-HGU ini dikelola oleh masyarakat desa sekitar untuk kemakmuran bersama. Bahkan ini sesuai dengan peraturan. Tinggal sekarang kita perjelas soal izin lahan ex-HGU ini ditentukan untuk siapa, lalu perjelas bagaimana pengelolaannya, sehingga nanti perjelas juga bagaimana perizinan atau persetujuan dari pemerintah yang punya kewenangan dalam hal ini.
Memang indikasinya dijual ini ya. Indikasinya banyak dijual, padahal dalam hak pengelolaan tidak punya izin, hanya kesepakatan sendiri-sendiri gitu. Ini dijual atas nama ganti rugi segala macam kepada orang luar. Jika nanti ini tidak ada penyelesaian dari desa, ini Soal gimana? penyelesaian secara di desa, kita menuntut supaya dimediasi begitu. Karena masalah yang ada saat ini, ketika pengelolaannya ini juga informasinya nggak jelas, bagaimana penataan dan segala macam. Berarti ini warga sekitar yang Warga desa Karangsideman dengan perwakilan masing-masing dusun. Juga kami mengingatkan sekaligus, kami beberapa waktu lalu atensi terkait masalah Jalan Sintung yang sudah 20 tahun. Kami mengingatkan kepada pemerintah kabupaten supaya mengatensi ini secepatnya. kemarin kan Bupati sudah bilang mau dicek gimana itu, apakah sudah ada? Betul. Soal pengecekan memang ada instruksi untuk pengosongan lahan agar supaya bisa pelebaran jalan. Tapi yang diminta sama masyarakat sekitar adalah kejelasan bagaimana skema soal perbaikan jalan. Dan kami mengingatkan ini karena ini dialihkan informasinya kepada pemerintah kabupaten. Kami ingatkan juga pemerintah kabupaten juga mengatensi masalah ini supaya baik-baik kami di Desa Karangsideman mengembalikan hutan sebagaimana fungsinya, juga memberikan kami persetujuan untuk mengelola bagaimana hutan kepada masyarakat desa. Terima kasih. Jangan Cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Tiang, masyarakat Desa Karangsideman yang Tiang hormati dan cintai. Jadi sudah semua apa yang bapak-bapak dan saudara-saudara ingin sampaikan tadi sudah disampaikan. Jadi kami pemerintah desa dalam hal ini akan memfasilitasi pelenggus kami untuk bertemu dengan tim sebelah atau pengelola ex-HGU. Sekarang kami meminta perwakilan 7 orang untuk masuk ke aula kata desa. Kita akan membahas dan berdiskusi mengenai bagaimana dan apa solusi dari apa yang sudah bapak-bapak dan saudara-saudara tadi sampaikan. Ingat, posisi kami di sini adalah kami akan memediasi pelenggus kami dengan ex pengelola HGU, sehingga jangan ada yang berbuat rusuh dulu, guys. Kami minta perwakilan 7 orang untuk masuk ke aula kata desa untuk kita berdiskusi dengan pengelola ex HGU. Tunas 7 orang dulu agar cepat selesai permasalahan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang hormati Bapak Kadir beserta seluruh anggota Polsek Kabupaten Utara yang menyempatkan diri untuk hadir mengamankan kondisi situasi Desa Karangsideman pada pagi hari ini. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wakil Kamtibmas Desa Karangsideman, yang saya hormati rekan media, rekan wartawan, yang saya hormati Bapak Ketua LMDH Desa Karangsideman beserta seluruh anggota, yang saya hormati perwakilan masyarakat se-Desa Karangsideman yang pada pagi hari ini sudah menyampaikan aspirasinya. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari ini walaupun dalam kondisi yang sedikit tegak, sedikit memanas, semoga ini semua tidak menjadi halangan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT, karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat kekuatan sehingga kita dapat bertemu di aula kantor desa ini dalam rangka kita menyelesaikan semua kisruh ataupun permasalahan yang akan segera kita sama-sama selesaikan ini. Semoga forum ini diberikan rahmat oleh Allah SWT, dan semoga permasalahan yang lumayan lama ataupun dalam beberapa minggu ini mulai hangat berdasarkan sedang ini bisa selesai lebih ini juga. Selama masyarakat apa kalau pulang petanikan itu tidak berubah. Jadi kita ini semacam tidak mengatensi serius masalah ini dan lama-lama menimbulkan masalah. Jadi itu sih
yang perlu kita sampaikan juga bahkan semangat dari pengelola hutan itu salah satu yang tidak diusahakan adalah ini untuk kemakmuran masyarakat sekitar sesuai dengan amal dengan situasi yang ada masyarakat sekitar agar diberantas kemiskinan atau penghasilan mereka ke bawah yang harusnya dapat pengelola, tapi situasi yang ada yang menguasai banyak lahan itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah, artinya yang mampu bahkan sejalan-jalan. Begitu kira-kira. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang perlu kita selesaikan bersama. Jadi semacam masyarakat ini tidak tahu menahu bagaimana sebenarnya kewenangan atau posisi dari RMDH ini. Ya kan? Kalaupun sekarang RMDH ya kan, diinstruksikan oleh pemerintah yang punya wewenang atau tanggung jawab di lahan itu, ya baik-baik bagaimana pengelolaan. Gitu kan? Jangan sampai data yang lama yang sudah amburadul itu yang menjadikan landasan sekarang. Walaupun ada banyak yang sudah dilakukan, itu kesalahan siapa? Kesalahan apa saya kira? Karena tidak mengawal kesepakatan dengan baik, tidak menindak masyarakat yang sudah punya bagian lalu diperuntukkan kepada masyarakat yang lain. Itu kira-kira pakai. Terus kalaupun RMDH tidak punya landasan juridis untuk mengelola, gitu ya, untuk mengelola, terus sekarang ada inisiatif mengelola, kami ingatkan dan kami mohon supaya daerah ini dalam pendataan atau pengelolaan memperhatikan peraturan yang ada. Jangan sampai misalkan sekarang kalau data terbaru yang diteruskan menjadi data soal perizinan itu masyarakat keberatan memperoleh. Karena situasi yang sekarang ini sudah berbeda sama yang lalu, itu kira-kira. Sehingga, tapi dalam situasi yang bersamaan, kalaupun RMDH hanya mempunyai landasan hukum untuk berbuat atau punya hak dan tanggung jawab menggerakkan lembaganya, saya kira itu hanya apa? Posisinya sebagai fasilitator, bukan penanggung jawab atau mempunyai hak atas lahan. Hanya fasilitator, termasuk masyarakat yang datang ke desa Karangsedeman hari ini, mohon difasilitasi, mohon diatensi bagaimana sebenarnya ini kesepakatan lama harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai ada anggapan, jangan sampai ada dugaan bahwa perlu melihat bahwa dengan adanya kereta gantung lalu ini buru-buru diurus. Sehingga ada pertanyaan berikutnya, kenapa enggak setelah permohonan itu disampaikan diurus izin, kenapa tiba-tiba sekarang setelah 14 tahun? Ya kan? Kenapa pengurusan ini tiba-tiba sekarang? Kenapa enggak pengurusannya dulu setelah pengajukan 1 tahun dan 2 tahun setelah diajukan permohonan data itu? Jadi ada kecurigaan itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini kami klarifikasi soal pengelolaan lahan jadi. Lahan jadi itu sebagai akibat juga tidak diatensinya kesepakatan lama. Ketika jadi memang harus disepakati dengan dikelola, lalu kok tiba-tiba ada orang luar yang kelola jadi. Dan kami juga mempertanyakan itu Bapak Ibu sekalian. Saya kira diskusi kita akan pelan-pelan, kita coba uraikan masalah satu persatu, dan ini akan kita bisa selesaikan dengan baik. Saya yakin itu. Itu untuk sementara Pak Kades. Untuk sementara itu mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Karangsedeman. Jadi pada hari ini kami menerima permintaan hearing dari masyarakat kita, khususnya masyarakat Dusun Karangsedeman Bawah dan perwakilan dari Dusun Jeliman dan Dusun Simpeng, tadi yang menyampaikan aspirasi ataupun harapan mereka mengenai pengelolaan ex-HGU yang ada di Desa Karangsedeman, tepatnya yang berlokasi di Dusun Persil, Desa Karangsedeman. Jadi setelah kami menerima perwakilan masyarakat, harapan masyarakat di sana, di perwakilan tadi yang 7 orang yang kami terima,
mereka ingin membagi rata semua 150 hektar wilayah XHGU ini. Tapi tentu karena kita tahu sejarah, karena kita tahu bagaimana cerita silsilah pengelolaan XHGU ini yang sudah berjalan hampir 14 tahun, semenjak 2008 sampai sekarang 2023, tentu ini akan butuh waktu yang tidak sedikit, akan butuh waktu yang lama dan tenaga untuk kita mensosialisasikan dan berkomunikasi dengan penggarap. Karena apa? Kita tahu penggarap juga tidak main-main mengeluarkan biaya, tidak main-main mengeluarkan waktu dan tenaga, sehingga tidak bisa dan tidak berani kami semena-mena mengambil keputusan. Karena perlu kita ingat juga bahwa HGU itu bukan wewenang penuh kepala desa untuk menentukan satu kebijakan. Di sana ada pemerintah kabupaten dan juga Badan Pertanahan Nasional untuk memutuskan apapun perkara tanah yang dikuasai oleh pemerintah, karena itu merupakan aset pemerintah, bukan aset desa. Jadi tadi solusi yang berikan adalah kebetulan di HGU ada lahan milik desa sejumlah ataupun seluas 5 hektar, itu kita berikan kepada seluruh masyarakat desa yang mungkin berprofesi sebagai peternak untuk mengambil rumput di sana. Jadi bagi masyarakat Karangsedeman yang sudah menanam rumput di wilayah ataupun di HGU di kebun jati yang seluas 5 hektar, mohon untuk diamankan bibit rumputnya, karena kita harus sama-sama memahami dan mengerti dan mengetahui bahwa lahan 5 hektar tersebut adalah milik umum, jadi tidak boleh diagung ataupun dikuasai oleh individu ataupun kelompok. Sehingga kami menyarankan kepada seluruh masyarakat yang sudah terlanjur menanam rumput, baik itu rumput gajah ataupun apapun namanya, agar segera memindahkan bibit rumputnya, dipindahkan ke lahan pribadi. Karena itu merupakan lahan umum yang tadi juga sudah diberikan izin oleh Ketua LMDH untuk dikelola oleh seluruh masyarakat Desa Karangsedeman. Artinya dikelola adalah diambil rumputnya, bukan ditanami pohon-pohon seperti durian, alpukat dan diakui menjadi hak milik, itu tidak seperti itu. Jadi untuk rumput silahkan diambil dengan luas 5 hektar itu untuk seluruh masyarakat Desa Karangsedeman yang berprofesi sebagai peternak. Dan kami akan mengadakan acara musyawarah lanjutan ataupun pembahasan bagaimana solusi terbaik agar XHGU ini betul-betul bisa aman dan tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Bagaimana caranya kami masih memikirkan, kami masih belum punya solusi konkret dan pasti, tapi insya Allah kami akan segera merumuskan bagaimana jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tunas saran dari semua masyarakat ke tiang pribadi bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan ini, karena desa ini bukan hanya milik kepala desa, desa ini juga bukan hanya tanggung jawab kepala desa, ini merupakan tanggung jawab kita bersama, agar tujuannya hanya satu, bagaimana desa ini tetap berjalan dengan baik, hubungan masyarakat harmonis, terjadi kondusivitas di desa ini dan semua masyarakat merasa aman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.